Inspiring People. Apa kabar semua? Kali ini kita bertemu di program baru Inspiring Community, yaitu Bible Mentoring. Di dalam Inspiring Community kita punya program baru yaitu Bible Mentoring, di mana kita akan membahas, mengupas Alkitab secara jelas, tajam silet. Di mana di dalam dunia nyata, di dalam dunia kita sehari-hari begitu banyak perdebatan yang terjadi tentang Alkitab. Kurikulum yang baru di IC itu tentang kasih, jadi kita akan mengupas bulan ini tentang kasih. Oleh karena itu kita akan memanggil seorang ibu yang cantik, yang ahli pada bidangnya. Kita undang Ibu Evangelis Christina Fitriani untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Silakan duduk, Bu, di kursi kebesaran. Thank you. Oke, sudah sampai di mana ini? Jadi di saat ini, Bu, kita akan mengupas tentang kasih. Kayak banyak perdebatan orang tentang kasih itu seperti apa. Yang seperti kita tahu, orang Kristen itu kan identitas kita dikenal dengan kasih. Karena seperti kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kita ini punya seperti jubah yang kita pakai dimanapun kita berada. Kita tahu kita ini anak Tuhan, kita harus penuh kasih. Nah, kata kasih tersebut itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Ketika di dunia nyata kita berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar menjengkelkan, benar-benar membuat resah hati, tapi kita tahu Allah adalah kasih. Jadi kita pun harus jadi anak-anak kasih, dan itu sangat-sangat sulit. Memang kedengarannya sebut kata kasih itu enak, padahal sebenarnya itu sangat sulit. Untuk di kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, cuman Bu, biasa kan di kehidupan kita tuh, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita tuh sebagai anak Tuhan suka dapat sama ayat-ayat Alkitab yang sering saling bertolak belakang tuh, Bu. Saling apa ya? Kayak enggak sama gitu, enggak sama artinya. Nah, dari pertanyaan dari itu ayat-ayat Alkitab yang kita dapat itu sering buat kita bingung. Nah, semakin membingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul, juga quotes-quotes dunia yang makin berpikir kayak, iya logis juga ya ayat Alkitab kalau kayak gini, yang saling bertolak belakang gitu tuh. Nah, jadi di sini langsung saja, menurut Ibu pengertian kasih dalam Alkitab itu sebenarnya apa? Oke, saya setuju bahwa identitas Kristen tuh kasih. It's okay, memang seperti itu. Karena kalau kita telusuri ajaran-ajaran Kristen, baik ajaran Yesus, kemudian rasul-rasul, dan dipraktekkan sampai hari ini, kasih itu yang boleh dikatakan jadi ciri khasnya orang Kristen, ya kan? Bahkan Yesus sendiri bilang kasih, hukum kasih, yang terutama hukum kasih. Kemudian juga ya tadi ciri khas, disuruh mengasihi tanpa batas. Kemudian kasih itu sempurna, dan banyak hal lah identitas. Karena Allah itu kasih, Allah itu memang identitasnya kasih. Kemudian juga Allah itu identik dengan kasih, kemudian sifatnya juga kasih. Kita sebagai anak-anak Allah juga kasih itu menjadi seperti dikatakan tadi kayak jubah begitu yang dipakai kemana-mana. Di mana-mana kamu Kristen berarti identik kamu pakai kasih. Oke, hanya saja tadi sempat dibilang kayak ayat Alkitab tuh kayak ada kontradiksi ya. Di situ sisi ngomong gini, ngomong yang lain, kayak bertolak belakang. Nah, menanggapi ini dulu, sebenarnya Alkitab tuh nggak ada tolak belakang, karena Alkitab itu memang Tuhan suruh yang nulis banyak orang, tapi diinspirasikan. Jadi Allah sendiri yang menginspirasi para penulis di zamannya masing-masing menuliskan apa yang Tuhan mau, sehingga tidak ada kontradiksi. Yang kelihatannya kontradiksi itu mesti diselesaikan melihat konteksnya, historisnya, kemudian tata bahasanya. Karena Alkitab itu kan tulisan pasti ada maksudnya, ditulis di tahun berapa, pasti mesti dipikirkan semuanya itu, sehingga kalau ditelusuri lebih jauh maka tidak akan ada kontradiksi. Oke, kita kan fokus di kasih. Kasih itu sendiri itu kalau dalam bahasa asli Alkitab, kita kan tadi Bible mentoring. Itu
kita mau membedah Alkitab, kira-kira seperti itu ya. Membuat kita tahu Alkitab itu ngomong apa. Kasih itu di PL juga dibahas kasih, di PB juga kasih. Nah, kita belajar dari bahasanya terlebih dahulu ya. PL itu dominan bahasa Ibrani. Ada sedikit bahasa Aram atau apa, tapi dominan Ibrani. Nah, kata Ibrani tentang kasih itu dari kata ahaf, begitu ya. Nah, kata ahaf, nah menarik, bahasa Ibrani itu biasanya terdiri dari beberapa kata yang ada artinya dari apa-apa. Nah, ahaf itu berasal dari dua suku kata. Af, atau orang Indonesia nyebut abah atau bapak. Sebenarnya itu. Kemudian ahaf itu af dan ha. Ha itu singkatan dari Yahweh. Jadi sebenarnya kasih di dalam PL dari kata ahaf itu artinya adalah Bapa yang mengasihi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah kalau dari etimologinya aja ya, sudah sejarah katanya, kita sudah langsung mikir, oh berarti memang dominan kasih Bapa. Nah, kalau di dalam PB, Perjanjian Baru, kasih itu PB pakai bahasa Yunani ya. Itu bahasa yang lebih mudah ya, lebih kita familiar karena itu bahasa baru dibanding Ibrani. Tulisannya aja kayak cacing susah gitu ya. Tapi kalau Yunani kan bahasa di dunia apa matematika, IPA apa semua itu kode-kodenya ada. Nah, oke, di bahasa Yunani kasih itu kalau yang di Alkitab ya, yang di Alkitab itu pakai dua kata, yaitu agape dan philea. Ya, agape dan philea. Tapi kebanyakan orang memahami kasih dalam Alkitab itu ada 4, ya kan? Agape diidentikan kasih Tuhan, kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat. Kemudian philea itu persahabatan. Kemudian storge itu kasih dalam keluarga ya, orang tua anak, anak orang tua, seperti itu. Kakak adik itu storge. Kemudian yang keempat eros itu kasih yang ketertarikan antara pria dan wanita, dan ini berkaitan dengan hal seksualitas. Nah, tetapi kalau mau dilihat sejarahnya di dalam Perjanjian Baru, teks Perjanjian Baru itu hanya ada 2 yang dipakai, ya, yaitu agape dan philea. Nah, storge kemudian eros itu konsepnya aja. Yang menarik loh kalau bicara tentang kata kasih, kalau kasih agape itu kan kasih tanpa syarat, dan selalu kita berpikir selama ini, oh cuma Tuhan yang bisa kasih agape. Tapi nanti kalau kalian mau tak tunjukin gitu ya, di teks-teks aslinya, itu sebenarnya justru kasih itu dominan dipakai agape. Termasuk contoh ya, ketika itu perumpamaan anak yang hilang dulu. Itu bapaknya mengasihi anaknya pakai kata-kata agape. Ya, kemudian ketika Tuhan bilang kasih musuhmu, itu pakai kata agape loh. Artinya apa? Tuhan mau kamu mengasihi itu dengan kasih yang tanpa syarat itu. Seperti itu. Nah, kasih philea itu muncul yang sudah terkenal tuh loh, percakapannya Petrus ya, Yohanes di Injil Yohanes 21 itu ya, ketika Tuhan Yesus tanya sama Petrus, kamu mengasihi aku agape, aku philea. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira itu dulu deh gitu ya. Jadi kita langsung lanjut saja ke poin pertama. Kita langsung saja ke poin pertama. Jadi di sini kita mau bahas tentang ayat yang kontroversi. Bahas ayat itu. Nah, yang pertama tuh ada 1 Yohanes 4 ayat 16. Kan di sini kita taunya, siapa sih yang nggak tahu ayat ini ya Bu? Ayat yang sangat terkenal soal kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan gitu, kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Seperti itu kan. Berarti kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi di Roma 9 ayat 13 tertulis di sini, Tuhan bilang kalau Tuhan mengasihi Yakub, tapi dia membenci Esau. Jadi sebenarnya bagaimana? Apakah artinya ada orang-orang yang sudah dibenci Tuhan sejak awal mula? Ya, jadi 1 Yohanes 4 itu memang bicara Allah kasih ya, yang dikutip tadi ayat 16 itu, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, ya kan? Dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia berada di dalam Allah
dan Allah di dalam dia. Nah, jadi Allah itu ya, atau kasih itu menjadi atribut sekaligus identitas Allah. Tadi sempat saya singgung ya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan tadi ya Roma 9 ya, ayat 13, itu firman Tuhan sendiri ya mengatakan seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau ya. Jadi ada yang dikasihi, ada yang dibenci. Jadi kita jadi berpikir, loh kok Tuhan gitu ya? Ada yang dikasihi, ada yang dibenci gitu ya. Bukankah Allah itu identitasnya kasih, kemudian juga naturnya kasih, kenapa ada yang dibenci? Nah, kembali yang saya sebut tadi, untuk memahami satu teks itu melihat konteksnya ya, melihat konteksnya. Di dalam Roma 9 ayat 13 yang dikatakan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, itu sebenarnya kutipan dari Perjanjian Lama, kisah ketika Yakub dan Esau itu kan kakak adik ya. Kisah sebelumnya memang dari dalam kandungan seolah-olah itu Tuhan sudah mengatakan ada dua anak kembar, tapi yang adik itu yang akan menjadi pemimpin seolah-olah seperti itu. Nah, berbicara tentang aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Konteksnya itu sebenarnya kata membenci itu bukan rasa benci kemudian ya benci yang kita pahami itu. Benci tidak mengasihi. Tidak mengasihi begitu ya. Kan lawan kata gitu ya. Mengasihi, membenci itu bertolak belakang. Tapi membenci di sini sebenarnya tidak sedang bicara itu. Karena konteks di dalam Roma pasal 9 itu nanti kalau cek di Alkitab tuh judul perikopnya adalah pilihan atas Israel. Jadi ini menolong kita memahami tentang konsep pilihan. Bahwa memang Allah memilih begitu ya. Nah kalau dihadapkan dengan memilih satu di antara dua, pasti akan ada satu yang tidak dipilih. Nah ini sebenarnya menunjuk seperti itu. Ketika Tuhan berkata aku mengasihi Yakub, itu lebih bisa tepat diartikan aku memilih Yakub dan menolak dalam arti yang tidak dipilih ini. Ya, jadi bukan benci dalam arti tidak mengasihi. Konteksnya seperti itu. Oke. Nah, bicara soal memilih nih Bu. Bagaimana keadilan Tuhan dalam memilih manusia yang Dia pilih tadi dengan yang Dia tolak, dengan tidak kayak gitu. Ya, ini juga yang sering saya sebut sebagai polemik ya tentang keselamatan. Kayaknya mungkin ada perlu sesi tersendiri gitu ya. Sesi tersendiri karena ini menarik ya, keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam hal keselamatan itu ada yang namanya pengajaran konsep pilihan. Artinya begini. Kita diselamatkan karena memang sejak semula Allah memilih kita. Nah ini konsep ini atau pengajaran ini itu sering jadi perdebatan. Sampai hari ini teolog-teolog pun berdebat. Tetapi kalau itu mau dibuang, itu kita harus membuang banyak ayat. Dan itu tidak mungkin ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Ya. Dan contoh-contoh bahwa Allah memilih itu sudah banyak sekali. Contoh misalnya ya, kenapa Allah pilih Abraham? Apakah manusia waktu itu cuma Abraham? Enggak. Abraham pun hidup seperti nenek moyangnya. Kemungkinan hidup dalam agama purbanya. Agama sebelum mengenal Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, Yakub itu. Nah, tapi kenapa dia pilih Abraham? Yaitu kedaulatannya. Sama seperti hal memilih tadi. Kenapa ada yang dipilih seperti ada yang tidak? Kita diselamatkan, betul. Inilah anugerah. Ya, anugerah itu artinya memang Allah berdaulat, ya. Allah berdaulat, tapi Allah itu kalau memilih nggak bakal salah pilih, ya. Nggak bakal salah pilih karena dasar pilihan Allah, dasar Allah, maksudnya yang menjadi apa istilahnya pertimbangan Allah ketika memilih seseorang itu dikatakan kan sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kita ada, bukan karena kita baik, bukan karena kita pinter, enggak, karena kita belum ada, tapi kedaulatannya, kemahatauannya, maka begitu ya. Berarti itu kembali ke kedaulatan Tuhan ketika Dia memilih seseorang bukan karena pangkatnya, bukan karena profesinya. Jadi siapapun kita, kalau Tuhan memilih kita, mau kita dari kalangan bawah yang tidak dianggap dunia sekalipun,
itu kedaulatan Allah untuk benar-benar memilih kita seperti itu Iya, mungkin. Betul. Iya. Jadi kita lanjut lagi ke Iya. pertanyaan selanjutnya lagi nih Bu. Nah, secara logika kita selalu berpikir, oh iya Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu besar. Tapi kenapa ada pertanyaan yang muncul kayak gini? Kenapa Tuhan tidak langsung tak selamatkan semua orang saja? Padahal kan dia Tuhan, harusnya dia secara Tuhan. otomatis semua selamat, Iya, kayak selesai gitu. gitu. Ya, satu hal yang harus kita pahami ketika mencoba mengenal Allah, yaitu mengenal Dia sebagai pribadi yang sempurna. Ya, di dalam kesempurnaan Allah itu ada kasih, tapi ada keadilan. Iya kan? Jadi Allah punya kuasa, punya otoritas. Dia cukup berkata, selamatlah seluruh dunia, selamat semua. Iya. Tapi di mana keadilannya? Sementara firman Tuhan dengan jelas mengatakan pelanggaran, upah dosa itu maut. Iya. Di sinilah maksudnya, karena kasih dan keadilan itu harus berjalan bersamaan. Maka disitulah ada pilihan Allah, kemudian juga hal-hal yang lainnya, nggak otomatis gitu loh. Iya, benar-benar. Oke. Karena pembahasan ini agak berat dan semakin menarik, mungkin kita bisa break dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini. Hai guys, jadi kita kembali lagi nih setelah break tadi, setelah pembahasan yang sangat-sangat berat, kita kembali lagi. Dan sebelum kita lanjut untuk ke pertanyaan saja Bu, mau sedikit cerita-cerita dulu nih, kita cerita dulu. Jadi sebut saja nih ada si A, ya si A, dia tuh bilang kayak gini, wah jadi orang Kristen tuh enak ya, asal percaya Tuhan langsung selamat gitu. Terus si B-nya ini tanya, jadi orang Kristen itu bisa langsung masuk surga asalkan dia Kristen? Nah terus si A jawab, lah iya dong. Bagaimana dengan orang percaya tapi tetap berbuat jahat, apakah dia akan tetap diselamatkan? Karena dalam Alkitab juga diajarkan untuk melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa. Sama seperti di ayat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, itu dibilang di situ, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, kan? Tapi di Roma 10 ayat 9 juga dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Jadi itu seperti apa, bagaimana menurut Ibu? Ya, memang sekali lagi itu kelihatannya kontradiksi. Iya. Ya. Yang satu mengatakan di Roma tadi, sebab jika kamu mengaku dengan mulut, percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Kemudian di 1 Korintus itu didaftar ya, ada sejumlah orang yang gini gitu ya, misalnya orang cabul, penyembah berhala, Iya. berzinah, banci, pemburit dan sebagainya, ya, pencuri, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ingatkan bahwa setiap surat dalam Perjanjian Baru, bahkan setiap kitab dalam Alkitab itu punya kekhasan atau punya tujuan khusus. Kitab Roma itu terkenal sebagai kitab doktrin. Jadi isinya itu doktrinal. Doktrin keselamatan, doktrin pembenaran, doktrin Roh Kudus, doktrin tentang apapun, kebanyakan banyak kitab yang berat ya. Jadi kalau teman-teman suka yang doktrin-doktrin berat, ya, belajar dari kitab Roma. Nah, surat Korintus itu surat penggembalaan. Jadi sejarahnya ketika Paulus, sama-sama yang nulis Paulus. Paulus nulis surat di Roma itu tujuannya adalah dia mau memberi pengajaran doktrin. Nah, kalau surat Korintus itu sejarahnya adalah
ada jemaat Korintus sudah berdiri sebagai jemaat, tapi di situ banyak sekali pelanggaran. Banyak dosa-dosanya gereja Korintus itu. Kemudian mereka ada yang diutus menyampaikan ke Paulus. Tuh kondisi buruk sekali. Karena merasa sudah selamat terus hidupnya, Korintus itu banyak sekali percabulan dan sebagainya, ya. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan, kamu jangan sesat. Jangan mentang-mentang kamu merasa diri percaya Kristen tapi hidupmu acak-acakan seperti itu. Jangan bangga terus merasa diri masuk surga. Nah, jadi nuansanya seperti itu. Kita bayangkan nuansanya gitu, ya. Yang satu sedang mengajar, yang satu sedang negur. Nah, tapi tentang pertanyaan Putri tadi ya, temannya tadi ya yang bilang enak sekali itu orang Kristen cuma percaya. Dengar dulu gitu ya. Mengaku dengan mulut itu bicara pengakuan. Butuh pengakuan. Artinya mengaku, saya ini Kristen, saya ini percaya Yesus. Bukan sekedar pakai kalung salib atau apa, tapi saya mengaku, ya. Tapi percaya dalam hati. Percaya dalam hati, ayatnya bilang bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi bicara mengaku dan percaya itu tidak sekedar istilahnya pengakuan di mulut. Tapi kata mengaku dan percaya itu pasti kan ada buktinya, ya kan? Orang contohlah kalau orang lagi jatuh cinta kan pasti kelihatan ekspresinya atau tindakannya. Orang lagi marah kelihatan ekspresinya, ya. Orang sayang kelihatan ekspresinya. Begitupun ketika kita percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, ekspresinya apa? Yaitu melakukan perbuatan baik. Hanya saja saya mau garis bawain gini ya buat kita semua, bahwa orang Kristen itu keselamatan itu anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih, itu anugerah. Kita bisa percaya, kita bisa mengaku, tetapi perbuatan baik itu sebagai respon. Karena kita sudah diselamatkan itu, maka responnya berbuat baik. Mungkin tadi temannya ini, lah gimana? Orang Kristen tapi jahat terus. Kalau jahat terus dan tidak pernah ada pertobatan, dipertanyakan betul nggak dia itu percaya? Karena percaya itu pasti responnya, ekspresinya itu ada. Seperti itulah. Jadi seperti itu Bu, ketika mereka percaya, karena kan bilang ketika kita percaya maka perbuatan kita akan terlihat gitu dari kepercayaannya kita sama dengan cinta. Tetapi bagaimana menjaga hati kita untuk selalu tetap percaya sama Tuhan, tetap kayak seperti orang bertobat pada awal mulanya ada yang namanya kasih mula-mula dan kasih yang sudah menjadi dingin gitu. Bagaimana supaya anak-anak muda atau orang-orang yang menyaksikan ini bisa tahu bagaimana waktu awal tahun 2000 bertobat, akhirnya saya percaya. Akhirnya kepercayaan seiring waktu berjalan, kepercayaannya itu kayak memudar gitu. Bagaimana cara untuk bisa mereka menjaga untuk selalu tetap setia, tetap dengan kasih yang Tuhan beri dalam hidup mereka gitu. Ada bagian firman Tuhan yang mengatakan jangan padamkan roh. Ya. Jadi roh itu diberikan sama kita di sini gitu ya. Dan Roh Kudus itu istilahnya ada di dalam kita, tapi kita ini kan masih punya ego. Nah, kalau kita masih mengandalkan ego kita, Roh Kudus tidak mendominasi kita, maka kita sulit untuk tetap ada dalam suasana kasih mula-mula yang tetap semangat. Tapi kalau kita yang menyerahkan, yuk egoku saya turunkan, biarkanlah Roh Kudus yang lebih mendominasi, maka dosa masih bisa, ya, karena kita masih tinggal di dunia yang masih berdosa. Tetapi respon kita terhadap dosa itu beda. Kalau Roh Kudus menguasai kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus tidak berdosa. Tapi kalau kita salah, maka respon kita itu segera penyesalannya cepat, kemudian pengen berbaliknya cepat. Dan tidak ada cara lain selain mempersilahkan dan membiarkan Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Jadi kalau ada yang merasa jauh, sebenarnya datang sama Tuhan saja gitu. Iya. Oke. Di sini kita akan tampilkan cuplikan film berikut sebelum kita masuk di sesi berikutnya ya. Ada pertanyaan berikutnya, tapi kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Hei,
siang-siang begini enak makan mangga, Timothy. Ama iyo kaju, apalagi mangga mengkal baru ditaruhkan sambalnya. Ama bisa tina selora. Enak memang, cuman kulit ini, aduh, akhir bulan kasihan kau ini uang tinggal 500 ini. Uang Biar apa beli mie itu? sakurat ya cukup ini. Ama cuma 500, apa itu? Tenang. Kamu dua tenang. Saya ada ide. Sabar sini ya. Bahap lagi itu. A few moments later. Ih, mana Gabi ini? Saya penasaran apa yang dia bilang nih. Baru saya lapar juga. Tunggu Jo. Guys, mangga. Sesuai pesanan. Kau dapat dari mana ini? Banyak betul uang Min, kau beli ini toh? Bisanya Inul saya teh bisa. Saya ambil di rumahnya Om. Hei, mencuri kau? Ih, bisa kau mencuri? Mencuri santai. Tadi saya di rumahnya Om. Saya lihat, Om tidur. Sudah ambil saya demi kebaikan. Saya lihat kamu 28 Betul, sekarat. untuk kebaikan. Untuk Betul, kebaikan Nen. ini, dia penuh kasih, murah hati. Sikat saja, sadapin, sadap. Is, nah Jong, Isa teh mau makan mangga haram. Nanti bau ulet perutku. Kamu saja yang makan itu mangga haram. Nah ini. Tunggu, malahan kau ini lah. Sabar, saya buka HP. Baca kitab kau. Apalagi kau buka ini. Yakobus 4 ayat 17. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi, tidak, mana tidak. kau dapat itu? Saya juga punya ayat. Kau baca ini. Tunggu ayat saya keluarkan. Di mana saya baca? banyak Oh ini. ini. Kelapa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Siapa mau blok ayat ini ya? Siapa mau blok? Kau ini Timothy kalah-kalah, malaikat juga kau ini baca sananya orang. Malaikat saya tidak baca begitu. Tenang, kalau itu om cari panggil saya. Oke? Kau ingat juga itu ada di Alkitab itu. Kalau Tesal dibilang kasih itu menutupi pelanggaran. Di mana itu? Tuh, kau lihat ah. Penasaran juga kamu orang tuh. Kau lihat ini. Ini. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Salah juga kamu ini. Ini semua makanya kamu dua ini baca Alkitab yang betul sampai habis. Jangan baca setengah-setengah. Ini juga saya ada ayat pula. Apalagi, Ini Wahyu 3 ayat 19. Tuhan bilang siapa ku kasih dia, ku tegur dan ku hajar. Tahu Gabi ini. Mau dapat teguran dari Tuhan kau. Dari tadi kamu baca Asa terus. Meraja sah. Kayak firman Tuhan bilang tuh, sebelum mata terbenam, Mas bisa samara. Gak gitu juga konsepnya Bapak. Jadi yang salah ini Alkitab. Hai guys, jadi balik lagi setelah menonton cuplikan tadi ada beberapa ayat nih yang muncul nih Bu. Salah satunya tuh Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, lagi-lagi nih Bu, ada ayat yang lain lagi. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita sering mendengar kalau kasih itu mengampuni, kasih itu menerima, kasih itu sabar. Tapi di satu sisi kita juga diajarkan bahwa kasih itu mengajar. Nah, kita kasih contoh saja misalnya Putri punya teman. Nah, Putri tahu kalau dia ini mencuri. Kalau kita mau lihat dari Amsal 10 ayat 12, pasti kita akan tidak mau bilang sama orang karena kita mengatasnamakan kasih. Cuman kalau di satu sisi lagi kita tahu bahwa kasih itu harus mengajar gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana soal itu? Oke, contoh seperti ini mungkin Bu ya, supaya lebih jelas kayak umpamanya dia di sekolah, dia dapat temannya kedapatan mencuri. Temannya ini latar belakangnya orang yang tidak berada, orang susah seperti itu. Jadi ketika Putri tahu dia mau mengajar anak ini untuk dia harus dilaporkan karena banyak uang di kelas yang dia curi. Tapi di satu sisi dia tahu bahwa ketika dia mengasihi orang yang belum kenal Tuhan seperti itu, oke, berarti saya harus skip masalah ini dan saya tidak akan laporkan orang lain. Tetapi saya harus tahu bahwa saya ini harus mengajar dia. Tapi sisi lain, kasihan kalau saya lapor dia di pihak sekolah, dia pasti akan diskors atau mungkin dan lain sebagainya. Sehingga kadang anak Tuhan di beberapa faktor dalam kehidupan tidak melaksanakan kasih tersebut. Dalam konteks seperti itu, kalau pandangan Ibu seperti apa gitu? Iya, jadi sekali lagi tadi di cuplikan tadi sepertinya seperti, perang ayat. Perang ayat karena masing-masing mencoba mencopot atau mencuplik ayat untuk membenarkan pendapatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini benar karena ada ayat yang mendukung. Yang satu juga bilang seperti itu. Dan sekali lagi kalau kita memahami Alkitab secara tidak komprehensif, tidak melihat konteksnya, historisnya, dan keterkaitan satu dengan yang lain, maka kita akan terjebak dalam pemahaman yang keliru. Terjebak dalam pemahaman yang keliru. Misalnya tadi, kasih menutupi banyak pelanggaran, jadi sudah
mau lihat apapun pelanggaran kan kasih, saya nutupin. Tapi di sisi lain kasih itu mengajar, bahkan menegur, menghajar dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau di Amsal itu kebencian menimbulkan pertengkaran. Iya. Ini kita pasti kita terima ya, nggak masalah. Tapi kasih menutupi pelanggaran. Jadi di sini sebenarnya mau menekankan bahwa kasih, ya, kasih itu sangat luar biasa nilainya. Sehingga kan ini kalau orang bersalah, kemudian apalagi konteksnya PL ya, dilaporkan, itu pastikan dihukum. Dan hukumannya itu berat ya. Makanya yang disebut kasih menutupi pelanggaran itu adalah perbuatan kasih kita itu pasti akan memperlakukan seseorang yang melanggar itu dengan baik, dengan cara ya tentu misalnya teguran. Karena kalau kita memahami bagian satu harus dikaitkan dengan bagian yang lain. Bagian yang lain kan juga mengatakan kalau saudaramu bersalah, yang pertama dilakukan apa? Tegur 4 mata. Berdua. Kalau sudah berdua ini artinya bentuk kasih. Nggak langsung kuumumkan ya, berdua. Kalau masih nggak mau, panggil saksi. Yuk. Supaya lebih menolong dia untuk bertumbuh. Tapi masih juga tidak, ya kita memanggil kalau di kitab-kitab pengembalaan para penatua atau istilahnya pengurus gereja atau apa begitu ya, untuk menyelesaikan tahap demi tahap. Bukan langsung ya sudah dihukum, termasuk contoh misalnya tadi ya kasus misalnya di kelas ada yang mencuri, kita tahu ini teman yang mencuri tapi dia juga susah. Nah 4 mata jalan dulu gitu ya, ini bentuk kasih kita. Mengasihi, menegur, mengajar ya kan, itu include. Jadi panggil 4 mata, persoalannya apa, di mana didiskusikan. Kalau misalnya bisa tertangani, selesaikan. Tidak sampai itu jadi masalah dia diskorsing. Itu maksudnya nutupin pelanggarannya itu begitu. Karena kalau bisa diselesaikan dengan baik, nggak sampai dia harus dihukum. Seperti itu. Berarti memang harus ada 4 mata dulu Bu ya. Oh iya jelas. Iya, kalau memang dia tidak berubah baru kita yang di skala lebih besar seperti itu. Jadi kalau untuk konsepnya itu berarti kalau kita alami seperti itu jangan dilema, kita selesaikan secara 4 mata, menegur dia dengan kasih. Bukan berarti ketika kita tahu kita takut untuk menegur dia, itu bukan mengasihi. Jadi seumpama mungkin kita berpikir, oke, saya tidak akan kasih tahu orang, itu sudah menyelamatkan, itu sudah kasih. Tapi ketika kita tidak menegur dia, itu pun bukan kasih gitu. Karena kita cuma diam dan Tuhan pulihkan dia, padahal kita tidak melakukan sesuatu berbicara kepada dia. Untuk lanjut ke poin berikutnya, kita ada yang berikut ini lagi, ada praise and worship. Kita akan jumpa kembali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Halo lagi guys, kita balik lagi nih untuk memecahkan, ngulik ayat-ayat Alkitab yang lain lagi. Sebelum ini saya akan menunjukkan jeng, siapakah dia? Ada yang tahu? Oke, kita akan bahas siapa dia. Yang tadi itu adalah suatu tokoh legenda dari tanah Inggris. Siapa dia? Dia adalah Robin Hood, pahlawan bagi orang susah di zamannya dia, seperti itu. Jadi di sini kita boleh lihat bahwa sang pahlawan itu
dia punya ini sang pahlawan pencuri gitu. Orang tahu dia sang pahlawan pencuri. Seperti yang kita ketahui bersama di mana Robin Hood itu melakukan tindakan-tindakan yang kontroversial. Yang kita tahu dia mau menyelamatkan ada satu rakyat yang susah. Jadi dia pergi merampok di orang-orang yang kaya, dia mencuri emas, dia mencuri ini, tetapi dia tidak pakai untuk dia, tetapi dia memberikan kepada rakyat yang miskin. Bagi rakyat dia adalah pahlawan, tetapi bagi pemerintah saat itu, bagi satu ini, ia adalah kejahatan, itu adalah sebuah pencurian dan itu adalah dia harus dihukum karena dia melakukan sebuah pelanggaran. Tetapi dalam konteks lain dia adalah pahlawan di rakyat yang miskin gitu. Kalau di sini juga ada ayatnya tentang di Matius 25 ayat 40. Itu dikatakan Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dikatakan Matius 25 ayat 40. Jadi ketika kita membantu orang yang susah, ketika kita membantu orang yang membutuhkan, di situ kata Tuhan mungkin kayak kamu melakukannya untuk aku begitu. Itu yang Tuhan berkenan dengan sesuatu yang ketika kita lakukan untuk orang-orang yang susah. Bagaimana dengan kasusnya Robin Hood tersebut? Di saat berbuat dosa dan berbuat baik. Mungkin tadi hampir sama dengan cuplikan yang tadi. Dia mencuri mangga untuk kasih yang terbaik untuk teman-temannya. Kayak seperti tadi, kayak kasus-kasus di anak muda, itu banyak. Mungkin mencuri uang, tidak usah skala besar, nggak usah curi uang negara atau uang apa gitu, uang di sekolah, tapi mungkin curi uang papa mamanya. Ketika dia tahu ada temannya yang susah, butuh makan, dia mencuri uang dan dia pakai firman ini untuk bahwa saya lakukan ini untuk Tuhan gitu. Betapa mulianya pencurian yang dia lakukan adalah dia mengatakan bahwa dia lakukan ini untuk Tuhan dan itu perbuatan yang terpuji gitu. Bagaimana dari tanggapan Ibu tentang kisah Robin Hood tersebut? Ya, jadi memang itu legend ya, film itu terkenal gitu ya, pahlawan bagi masyarakat miskin, dielu-elukan, tapi di satu sisi dia adalah musuh negara. Mungkin ini ekspresi bahwa itulah kenyataan yang terjadi di dunia. Ada banyak orang yang pengen menolong, tapi caranya yang itu apa daya tangan tak mampu dipersoalkan. Nah, kalau ayatnya dikutip dari Matius 25 ayat 40, itu konteksnya adalah ketika orang itu kayak ditutup ya, sudah ditutup kerajaannya, nggak bisa masuk. Terus tuannya bilang aku nggak kenal kamu, kira-kira seperti itu kan konteksnya itu. Kemudian orang itu berkata, loh kami sudah melayani, kami sudah bernubuat, kami sudah melakukan itu dan semuanya mengusir setan. Tapi Tuhan bilang aku nggak kenal. Saat aku lapar, kamu nggak kasih saya makan. Saat saya telanjang, kamu nggak kasih saya pakaian. Saat di penjara, kamu nggak kunjungin aku. Terus orang itu berkata, loh kapan Tuhan, kapan kami lihat kamu lapar, kapan kami lihat dan semuanya. Terus Tuhan bilang, kalau kamu melihat saudaramu yang lapar, yang telanjang, yang berkekurangan, kamu tidak melakukannya ya, atau kamu melakukan untuk orang seperti itu, kamu melakukannya untuk aku. Nah, konteks di dalam Matius 25 itu memang satu bagian penafsiran yang membutuhkan pendekatan tersendiri karena ini judulnya khotbah akhir zaman ya. Matius 24 sampai 25 26 ya. Itu banyak dimengerti, wah berarti orang yang bernubuat sekalipun belum tentu bisa masuk surga begitu ya. Ini sebenarnya adalah kejadian akan terjadi di masa tribulasi, masa kesusahan nanti, gitu ya. Di masa kesusahan nanti itu akan banyak orang berteriak-teriak, kami sudah buat begini, tapi udah ketutup, seolah-olah seperti itu. Ini peristiwanya terjadi di tribulasi. Tapi kalau ayat itu mau ditarik dengan mengatakan, kalau kita melakukan sesuatu untuk menolong orang lemah, itu melakukannya untuk Tuhan. Walaupun caranya, ya kalau Robin Hood caranya keliru. Kemudian di tayangan film tadi atau video tadi juga mencuri mangga, itu caranya keliru. Kadangkala kita harus berpikir
ini sudah masuk ke ranah tentang etika Kristen ya. Etika Kristen adalah bagaimana memahami Alkitab dan melakukannya. Jadi itu persoalan etika Kristen itu dalam mengambil keputusan itu memang kadang-kala kita diperhadapkan dengan kesulitan itu. Nah, gimana menyikapinya? Tadi misalnya menolong tapi caranya gitu ya. Sebenarnya bicara etika Kristen, kita ini orang Kristen tuh mesti memikirkan bukan hasil akhir tapi cara. Ya kan? Karena kalau caranya benar, itu sudah prediksi hasil akhirnya adalah benar. Sama seperti kita, kalau kita mau menolong orang, konteksnya menolong orang, kita seolah-olah mengatasnamakan saya melakukannya untuk Tuhan. Tapi lihat caranya. Kalau caranya tidak benar, saya kira itu sesuatu yang keliru. Jadi sebaiknya kalau memang mau menolong orang, ya kita kalau tidak mampu, ya tidak mampu, kita bisa mendiskusikannya kepada yang lebih mampu. Kejujuran, kejujuran itu penting. Seperti misalnya, saya mencuri uang orang tua untuk menolong teman mau bayar SPP misalnya. Kenapa tidak terbuka? Didoakan dulu gitu ya. Kalau orang tua kita punya kelebihan pasti akan ada sebagian. Kita bisa meminta pada yang teman yang lain atas nama dia sehingga mengumpulkan. Saya pikir selalu ada jalan kok. Apalagi niatnya baik, pasti Tuhan akan buka jalan yang benar seperti itu. Nah, bicara tadi soal memberi nih Bu. Di 1 Korintus 13 ayat 4 tuh dibilang kalau kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tapi di 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata juga kalau sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan di ayat Matius 10 ayat 16 juga dibilang, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu haruslah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kasih itu murah hati dan memberi. Tapi kita juga sering dengar bahwa saat berbuat kasih kita harus bijak. Nah, mungkin teman-teman semua di rumah pernah dengar quotes soal jika kamu memberi ikan, kamu memberinya makan 1 hari. Jika kamu memberi pancing, kamu memberinya makan seumur hidup. Nah, misal ya, kita contoh kecil lah pengemis gitu Bu. Mungkin beberapa dari kita sering punya pandangan seperti ini. Lah, dia kan masih bisa kerja, dia masih muda, masih punya tangan, tapi kok dia malah minta-minta, kenapa nggak kerja? Nah, batasan seperti apa yang bisa kita patok dalam hal memberi? Oke. Kasih ya yang didefinisi ya diidentikan di 1 Korintus 13 itu ciri-ciri kasih termasuk di dalamnya murah hati ya. Kasih itu cirinya salah satu murah hati. Memang banyak tapi salah satunya murah hati. Nah, waktu Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kalau kamu nggak bekerja, jangan kamu makan. Itu sebenarnya sedang melatih. Dia kan gembala ya, dia gembala melatih umatnya, jemaatnya untuk tidak malas. Jadi karena mereka itu waktu itu sempat berpikir, ya udah percaya aja deh sama Tuhan, nanti Tuhan yang kirim berkatnya. Nah, kondisi seperti itu mentalitas pemalas nggak ada. Orang Kristen nggak boleh malas kan, tapi kerja keras. Makanya Paulus menasihati, jangan pikir kamu cukup percaya terus Tuhan kirimkan berkat. Enggak ya, kamu mesti kerja. Kalau enggak kerja ya enggak makan. Sebagai seorang gembala kepada jemaat di Tesalonika, wajarlah kalau Paulus mendidik seperti itu. Nah, sementara yang di Matius itu konteksnya adalah ketika Yesus tuh ngutus murid-muridnya. Kamu saya utus untuk melayani, saya utus untuk memberitakan Injil, saya utus untuk menolong orang. Tapi ingat ya, kamu itu seperti domba di tengah serigala. Kamu tuh seperti seorang yang baik, yang tulus ya, identik dengan domba yang lemah dalam arti musuhnya banyak di tengah kejahatan. Ya, jadi kita itu seperti kebaikan yang ditaruh di tengah kejahatan, seperti terang yang ditaruh di dalam kegelapan. Oleh karena itu pesan Tuhan, bahaya sekali kondisi yang kamu hadapi, makanya kamu mesti cerdik, mesti tulus. Nah, tadi batasannya, kalau misalnya lihat pengemis dan semuanya untuk kita semua, memang kita kan nggak ngerti misalnya ketemu orang ini lagi butuh atau tidak gitu ya. Maka saya sih lebih menyarankan
kita kontaknya tuh sama Tuhan, tanyanya tuh sama Tuhan. Karena kadangkala kita dalam kondisi-kondisi tertentu itu digerakkan Tuhan untuk memberi sesuatu yang mungkin nggak masuk akal atau terlalu banyak menurut orang. Tapi itu berkat tersendiri buat orang itu. Tapi kadangkala kita ketika minta hikmat, ditegur, digerakkan Tuhan untuk kita berkata enggak. Jadi intinya batasan memberi, kalau menolong orang begitu ya, batasan memberi dalam menolong orang itu saya sarankan sih, karena aturannya sudah ada matematikanya ya. Sehingga saran saya adalah komunikasikan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih kepekaan. Ya. Kalau batasan memberi untuk pekerjaan Tuhan jelas ya, persepuluhan dan sebagainya. Tapi kalau konteks menolong orang, minta kepekaan sama Tuhan. Itu hikmat namanya, cerdik dan tulus ya, itu di situ. Lanjut lagi nih Bu ke pertanyaan ayat-ayat selanjutnya nih. Di 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tapi di Amsal 3 ayat 9 berkata seperti ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dalam perjanjian lama kita membaca bahwa bangsa Israel selalu dituntut untuk membawa persembahan terbaik, gitu. Persembahan terbaik, persepuluhan terbaik dari binatang mungkin, hasil panennya dan lain-lain. Nah, misal di dompet ada uang 10.000 dan 50.000. Yang terbaik itu pasti yang 50.000 kan. Cuman terkadang saat pendeta menyerukan bahwa kita harus memberi persembahan itu dengan kasih, dengan kerelaan hati. Tapi kalau misalnya memang dengan misalnya kan kita harus kasih yang terbaik nih Bu. Oke, kasih 50. Tapi kalau misalnya kita tidak ikhlas, tidak dengan kerelaan hati, padahal Tuhan mengajarkan untuk kasih yang terbaik gitu. Karena memberi logika berjalan. Karena kita pun makhluk yang hidup di dalam logika. Jadi kasih dengan ini terbaik, tapi satu sisi sebentar saya makan apa? Seperti itu mungkin ya. Iya. Betul. Jadi di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 itu ajaran, sekali lagi Paulus ya mengajar. Waktu itu terjadi pengumpulan dana ya, pengumpulan dana untuk Yerusalem itu. Kemudian Paulus berkata, ayo masing-masing memberi menurut kerelaan, karena itu bukan persembahan persepuluhan. Jadi masing-masing tidak ditentukan jumlahnya, tapi yang ditekankan adalah kerelaan. Ini persembahan kasih, kerelaan dan sukacita. Nah, kalau di perjanjian lama, di Amsal misalnya atau di Maleaki ya, biasanya itu dikutip, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, hasil pertama. Perjanjian lama itu mengatur teknisnya atau istilahnya aturan-aturannya itu detailnya. Misalnya 1/10, kemudian hasil pertama dari misalnya ternakmu, dari hasil kebunmu, itu persembahan hasil pertama. Lain lagi dengan persepuluhan. Aturannya seperti itu. Nah, perjanjian baru itu lebih menekankan masalah hati. Kayak kontradiksi ya, terus mau ikut yang mana? Ya, ikut yang mana? Nah, kalau kita yang hidup di zaman anugerah, zaman perjanjian baru, zaman gereja saat ini, ada aturan-aturan persembahan perjanjian lama yang tidak direvisi atau dibatalkan. Contoh persepuluhan. Tidak pernah Tuhan Yesus merevisi atau membatalkan. Berarti tetap harus dikasih. Tapi plus tuntunan perjanjian baru dengan kerelaan. Nah, jadi justru itu saling melengkapi. Tetap contoh misalnya persepuluhan, tetap memberi persepuluhan, tapi ditambah sikap hati. Ya. Kemudian masalah itu contoh di dompet tadi. Ingat, terbaik itu bukan berarti terbanyak. Terbaik bukan berarti terbanyak. Ya, karena sekali lagi kita diberi hikmat, diberi kepekaan. Kalau seperti itu nanti semua orang tidak mau bawa uang besar di gereja gitu. Pas mau gereja, nah seperti itu ya. Jadi terbaik belum tentu terbanyak, tapi itu yang memang paling pas, paling sesuai dengan hati dan juga sesuai dengan segala sesuatu. Kan kita tanya sama Bapak kita, ke Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan kasih kepekaan di situ, biasanya itu jauh lebih kita bisa sejahtera. Seperti itu. Oke. Jadi guys, kesimpulan mungkin semua. Jadi
kesimpulannya Ibu. Ibu boleh kasih kesimpulan dari perbincangan tadi dari awal, boleh dirangkum. Oke. Jadi senang sekali ya kita bisa berbincang, bukan cuma berbincang tetapi perbincangannya adalah boleh katakan membedah gitu ya, mengupas ayat-ayat, dan saya pikir kita anak-anak muda justru harusnya antusias ya supaya nggak salah, karena kalau salah memahami bisa jadi penyesat nanti. Oke, tentang kasih, kesimpulannya adalah kasih itu adalah identitas Allah, natur Allah, sifat Allah, dan karakter Allah adalah kasih. Kita anak-anaknya, maka apa yang menjadi identitas Tuhan itu jadi identitasnya kita. Apa yang menjadi karakternya Allah itu menjadi karakter kita. Sehingga kasih itu mestinya bukan sekedar kita ucapkan, tapi betul-betul menjadi lifestyle ya, gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita kasih. Kemudian kalau bicara memahami ayat-ayat yang kontradiksi, itu penting untuk memahami konteksnya, historisnya, tata bahasanya, dan keterkaitan dengan bagian-bagian yang lain. Karena Alkitab tidak pernah bertolak belakang, justru bahasanya adalah Alkitab menjawab dirinya sendiri. Jadi sesuatu di bagian ini dijawab oleh bagian yang lain. Itu kesimpulannya. Jadi jangan asal comot Alkitab untuk menyerang orang lain gitu. Apalagi sekarang banyak orang status buat seperti ini, di bawahnya apa begitu. Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk menyerang atau saling berdebat. Perbedaannya kita harus mengerti konteksnya begitu. Satu lagi, ada banyak ajaran tentang kasih, ada banyak teori tentang kasih, ada banyak ayat tentang kasih, tapi yang penting adalah melakukannya. Betul. Itu yang paling penting, melakukan. Jangan hanya tahu tentang kasih. Oh, kasih itu seperti ini, kasih ini. Tapi kalau kita tidak lakukan sama dengan nol. Guys. Oke, terima kasih Bu sudah memberkati Inspiring Community. Jangan bosan-bosan kembali lagi kalaupun diundang lagi. Oke guys, jadi bagaimana perbincangan kita tadi? Menarik kan? Menarik. Jadi kita untuk teman-teman sekalian tolong berikan komen di IG Inspiring Community atau antusias kalian soal Bible Mentoring ini di Inspiring Community, oke? Dan ikuti terus Bible Mentoring selanjutnya, dan mungkin teman-teman bisa kasih saran untuk topik-topik apa yang harus kita bahas di Bible Mentoring Alkitab. Oh, ini perdebatan tentang ini keselamatan atau apa, silakan komen. Kita akan buat di Bible Mentoring berikutnya. Oke, itu saja. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Ya guys. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. See you next month.